lafal zaidan dalam keadaan nasab karena menjadi maf'ul bih. Tanda nasabnya menggunakan fathah karena isim mufrad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara, kita dapat bertemu kembali untuk melanjutkan kajian kitab Mutammimah Al-Ajurumiyah, yang mana pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan penjelasan tentang kalimat-kalimat yang tanda i'rabnya menggunakan huruf, yang mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas al-asma'us sittah, yang mana al-asma'us sittah ini merupakan sebagian daripada kalimat yang tanda i'rabnya memakai huruf. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. I'rabul asma'is sittati wa ammal asma'us sittatu faturfa'uh bil wawi wa tunsabuh bil alifi wa tujarruh bil ya'i bi syarti an takunah mudhafatan fa in ufridat anil idhafati u'ribat bil harakati dhahirati ila akhirih. I'rabul asma'i sittati, bab ini atau fasal ini akan menjelaskan tentang tanda i'rabnya isim-isim yang 6. Wa ammal asma'us sittatu faturfa'u bil wawi wa tunsabu bil alifi wa tujarru bil ya'i. Wa ammal asma'us sittatu, adapun isim-isim yang 6 itu faturfa'u bil wawi, itu dirofakkan dengan menggunakan tanda rofa huruf, yaitu wawu, watun sobu, dan dinasabkan isim-isim yang 6 tersebut bil alifih, dengan menggunakan huruf alif, watujarruh, dan dijarkan al asma'u sittah itu bil ya'i, dengan menggunakan tanda jar ya. Jadi isim yang 6 itu apabila i'rabnya di dalam mahal rofa, maka rofanya ditandai dengan huruf waw. Dan apabila dalam keadaan nasab, tanda nasabnya ditandai dengan huruf alif. Dan apabila al-asma'us sittah itu berada dalam keadaan jar, tanda jarnya menggunakan ya. Nah, di sini musannif tidak menghadirkan contoh-contohnya. Insya Allah nanti kita akan berikan contoh dan kita bahas di papan tulis. Syurutu i'rabiha bil hurufi, adapun syarat-syarat i'rabnya al asma'us sittah itu yang tanda i'rabnya menggunakan huruf, antakuna mudhafatan, itu harus dimudhafkan. Al asma'us sittah, nah, itu harus dimudhafkan apabila i'rabnya itu akan ditandai dengan huruf, yaitu rafa dengan waw, nasab dengan alif, jar dengan ya. Nah, kalau tidak mudhaf itu bagaimana? Fa in ufridat anil idhafati u'ribat bil harakati dhahirati. Fa in ufridat, apabila disepikan
ditiadakan al asmaus sittah itu anil idhofati dari mudhof. Nah, artinya kalimat-kalimat yang digolongkan kepada al asmaus sittah dalam kenyataannya itu tidak dimudhofkan. Lalu bagaimana i'rabnya? U'ribat bil harakatil zahirati, maka al asmaus sittah tersebut yang tidak dimudhofkan itu maksudnya itu di-i'rab dengan menggunakan tanda i'rab harokat yang jelas, yang zahirah. Yang jelas di sini maksudnya tanda i'rabnya yang menggunakan harokat tersebut bisa kelihatan, bisa diucapkan, bisa ditulis, bisa dibaca. Di sini ada beberapa contoh tentang kalimat yang mana kalimat itu terbentuk dari al asmaus sittah namun tidak memenuhi syarat, yaitu dikarenakan tidak dimudhofkan. Nahu wa lahu akhun wa inna lahu aban wa banatul akhi. Ini ada 3 contoh yang dihadirkan oleh musannif. Contoh yang pertama adalah walahu akhun, dan baginya mempunyai saudara laki-laki. Yang dimaksud di sini adalah lafal akhun. Lafal akhun ini tergolong atau bagian daripada al asmaus sittah. Namun di sini tidak di-i'rab dengan huruf. Kan katanya tadi di awal bahwa al asmaus sittah itu apabila rofa, tanda rofanya menggunakan huruf waw. Sementara di contoh ini walahu akhun, ternyata tanda rofanya tidak menggunakan waw, akan tetapi menggunakan harokat, yaitu dhammah. Walahu akhun. Lafal akhun di sini i'rabnya dalam keadaan rofa karena menjadi mubtada muakhir dari khabar muqaddamnya yang berupa jar majrur, yaitu lahu. Karena lafal akhun ini berada dalam keadaan rofa, maka tanda rofanya menggunakan dhammah di sini. Kenapa menggunakan dhammah? Karena isim mufrad. Dan kenapa tidak menggunakan waw? Kan akhun ini merupakan bagian daripada al asmaus sittah. Iya, jawabnya karena tidak memenuhi syarat untuk dikatakan atau dimasukkan pada al asmaus sittah, karena lafal akhun di sini sendiri. Nah, maksudnya sendiri, tidak dimudhofkan. Begitu. Kemudian contoh yang kedua, wa inna lahu aban. Innah lahu aban. Sesungguhnya baginya mempunyai ayah. Inna lahu aban. Yang dimaksud di contoh ini adalah lafal aban. Lafal aban walaupun merupakan sebagian daripada lafal yang merupakan al asmaus sittah, namun di contoh ini tidak bisa dikatakan al asmaus sittah yang i'rab nasabnya nasab dengan alif. Tidak bisa di-i'rab dengan alif, dikarenakan aban tidak memenuhi syarat karena ia tidak mudhof. Inna lahu aban. Nah, dari mana tahu bahwa lafal aban ini dalam keadaan nasab i'rabnya? Karena menjadi isimnya innah. Isimnya innah, hukum i'rabnya harus nasab. Nah, di contoh ini tanda nasabnya menggunakan fathah zahirah, tidak menggunakan alif karena tidak dimudhofkan. Kemudian contoh selanjutnya wa banatul akhi. Wa banatul akhi. Yang dimaksud di sini adalah lafal al-akhi. Lafal al-akhi ini kedudukan i'rabnya di dalam keadaan jar karena menjadi mudhof ilaih dari kalimat banatul. Karena menjadi mudhof ilaih tentunya i'rabnya harus jar. Tanda jarnya
menggunakan kasrah. Tidak menggunakan iya karena tidak memenuhi syarat untuk di-i'rab dengan huruf yaitu iya, atau untuk dikatakan al-asma'us sittah tidak memenuhi syarat karena lafal al-akhih tidak mudhof. Jadi tanda jernya jer dengan kasrah, sebagaimana tanda jernya isim mufrad yang lain di luar al-asma'us sittah. Itu syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, wa antakuna idhofatuha li ghairi ya'il mutakallimi. Wa antakuna idhofatuha, dan al asma'us sittah itu yang dimudhofkan itu harus tidak mudhof pada ya mutakallim. Artinya harus mudhof kepada yang lain, tidak boleh mudhof kepada ya mutakallim. Fa in udhifat ilal ya'i u'ribat bi harakatin muqaddaratin ala ma qablal ya'i. Dan apabila al asma'us sittah itu dimudhofkan kepada ya mutakallim, maka i'rabnya di-i'rab dengan menggunakan tanda i'rab harokat yang dikira-kira, harokat muqaddarah. Artinya kalimat-kalimat yang tadinya digolongkan kepada al-asma'us sittah apabila dimudhofkan pada ya mutakallim, maka tanda i'rabnya tidak lagi menggunakan huruf. Artinya tidak rofa dengan waw, tidak nasab dengan alif, tidak jer dengan ya, akan tetapi rofa dengan dhammah, nasab dengan fathah, jer dengan kasrah. Akan tetapi dhammanya ya, fathahnya, kasrahnya semuanya muqaddarah, dikira-kira. Alasannya kan kalimat yang tanda i'rabnya itu muqaddarah itu alasannya macam-macam. Kalau yang berkaitan dengan penjelasan ini, yakni kalimat isim dimudhofkan pada ya mutakallim, alasannya untuk memantaskan ya, mencocokkan harkat kepada huruf iya. Karena huruf iya itu, huruf iya terkhusus di sini adalah ya isim dhamir yang menunjuk pada mutakallim, meminta harkat daripada huruf sebelum ya mutakallim itu berharkat kasrah. Contohnya di sini inna hadza akhi. Inna hadza akhi. Yang dimaksud di sini adalah lafal akhi. Inna hadza, sesungguhnya ini, akhi itu adalah saudara saya. Lafal akhi ini i'rabnya dalam keadaan rofa menjadi khobarnya innah. Tanda rofaknya menggunakan dhammah. Mana dhammahnya kok nggak kelihatan? Karena dhammahnya muqaddarah, dikira-kira, tidak bisa nampak, tidak bisa kelihatan. Karena huruf kha itu dipaksa oleh ya mutakallim ini untuk diharkat kasrah, sehingga menjadi seperti contoh ini, akhi. Kemudian syarat selanjutnya, wa antakuna mukabbaratan. Isim yang 6 itu harus dibesarkan, mukabbarah. Fa in sughirat u'ribat bil harakati dhahirati. Fa in sughirat, maka apabila ditasghir, dikecilkan, al asma'us sittah itu wa'ribat bil harakati dhahirati, maka gagal, tidak di-i'rab dengan menggunakan tanda i'rab huruf, akan tetapi di-i'rab dengan menggunakan tanda i'rab harokat yang jelas, harokat dhahirah. Nahu hadza ubayyukah, seperti lafal hadza ubayyukah. Ini adalah ayah kecilmu. Lafal ubayyukah ini
Nah, tidak di-i'rab dengan waw, tanda rofaknya bukan dengan waw. Ubayyuka ini i'rabnya akan dalam keadaan rofa menjadi khabar dari mubtada hadza. Tanda rofaknya menggunakan dhammah, tidak menggunakan apa itu waw. Dikarenakan lafal ubayyuh ini sudah berubah dari bentuk asal yang asalnya abun. Kemudian lafal abun itu kalau ditasghir akan berubah menjadi ubayyun, menjadi ubayyun. Nah, ketika berubah menjadi ubayyun karena ditasghir, maka tidak bisa di-i'rab dengan huruf. Rofaknya tidak lagi dengan waw, nasabnya tidak lagi dengan alif, jernya tidak lagi dengan iya, akan tetapi rofa dengan dhamma, nasab dengan fathah, dan jer dengan kasroh. Dhammanya, fathahnya, kasrohnya semuanya jelas zahirah. Itu syarat yang ketiga. Kemudian syarat yang keempat untuk al-asma'us sittah adalah wa antakuna mufradatan. Al-asma'us sittah itu harus berbentuk mufrad. Yang dimaksud mufrad di sini adalah mufrad yang berlawanan dengan tasniyah dan jamak. Artinya kalimat-kalimat yang termasuk pada al-asma'us sittah itu harus berbentuk mufrad. Tidak boleh tasniyah, tidak boleh jamak. Ini artinya kalau nantinya al-asma'us sittah itu berbentuk tasniyah, berbentuk jamak, maka i'rabnya sebagaimana isim tasniyah. Kalau berbentuk jamak, maka i'rabnya ya sebagaimana i'rabnya jamak. Fa in sunniyat au jumi'at u'ribat i'rabal musanna wal majmu'i. Maka apabila kelompok-kelompok kalimat yang tergolong pada al-asma'us sittah itu dibentuk atau dibuat isim tasniyah atau dibuat jamak, tidak mufrad lagi, u'ribat i'rabal musanna wal majmu'i, maka ia di-i'rab sebagaimana isim tasniyah apabila berbentuk tasniyah, wal majmu'i, dan ia akan di-i'rab sebagaimana i'rabnya jamak. Di sini yang dimaksud adalah jamak taksir. Maka di-i'rab sebagaimana jamak taksir. Bagaimana di-i'rabnya isim tasniyah? Isim tasniyah itu kalau rofa, tanda rofaknya menggunakan alif, nasab dan jernya menggunakan iya. Kemudian bagaimana i'rabnya jamak taksir itu? Jamak taksir tanda i'rabnya rofa dengan dhammah, nasab dengan fathah, jer dengan kasrah. Jadi maksudnya di sini apabila al-asma'us sittah itu tidak berbentuk mufrad, yakni berbentuk tasniyah, maka i'rabnya sebagaimana isim tasniyah. Kalau berbentuk jamak, maka i'rabnya ya sebagaimana i'rabnya jamak. Yang tadinya, ini contohnya misal abun, ja'ah abukah misal. Ja'ah abukah, itu kan berbentuk mufrad. Kalau berbentuk tasniyah, lafal abun itu kan berubah menjadi abawani. Di contoh yang tadi, ja'ah abukah, maka ketika dirubah dari bentuk mufrad ke tasniyah akan berubah menjadi ja'ah abawakah. Kemudian kalau dirubah lafal abun itu menjadi jamak, maka i'rabnya sebagaimana jamak. Misal lafal abun jamaknya abauh. Dalam mahal rofa ja'ah abaukah, seperti itu.
Wal absahu fil hani an-naqsu ay halfu akhirih. Adapun menurut pendapat yang paling fasih, ya, fil hani di dalam lafal hani, an-naqsu itu dinakas. Dinakas ini maksudnya halfu akhirih. Ya, huruf yang terakhir dibuang. Maksudnya huruf yang terakhir di sini huruf tanda i'rabnya, yaitu alif apabila dalam keadaan nasab, kemudian iya apabila dalam keadaan jer. Nah, itu menurut al-absah itu dibuang. Maksudnya dibuang bagaimana? Ya tidak di-i'rab dengan huruf, akan tetapi di-i'rab dengan harokat. Jadi begini, bahwasannya lafal hanun itu para ulama nahwu tidak sepakat kalau lafal hanun itu dimasukkan pada al-asmaus sittah. Maksudnya tidak sepakat secara keseluruhan. Artinya ada sebagian ulama nahwu yang tidak memasukkan lafal hanun pada al-asmaus sittah. Seperti itu. Bagi mereka, para ulama yang tidak sepakat terhadap lafal hanun untuk dimasukkan pada al-asma'us sittah, maka i'rabnya wal i'rabu bil harakati 'alan nunih. Maka i'rabnya dengan menggunakan harkat, yang mana harkat itu terjadi pada huruf nun. Ini ada penjelasan mengenai wal afsah nih. Yang dimaksud wal afsahu di sini adalah yang paling banyak, ya. Para ulama nahwu atau orang-orang Arab yang banyak menggunakan lafal hanun itu tidak digolongkan pada al-asmaus sittah. Dalam redaksi Arab, dalam kalam-kalam Arab, dalam kitab-kitab Arab, itu kenyataannya bahwa hanun itu kebanyakan tidak dimasukkan pada al-asmaus sittah. Karena tidak dimasukkan pada al-asmaus sittah, maka i'rabnya di-i'rab sebagaimana isim mufrad yang lain, yaitu ditandai dengan tanda i'rab harokat. Rafa dengan dhamma, nasab dengan fathah, dan jar dengan kasroh. Seperti yang ada di contoh ini yang dihadirkan oleh musannif, hadza hanuka wa ra'aitu hanaka wa marartu bihanikah. Hadza hanuka, lafal hanu ini dalam keadaan rafa menjadi khobar daripada hadza. Tanda rafa'nya menggunakan dhamma. Kenapa menggunakan dhamma? Kok tidak menggunakan wawu? Karena ini contoh merupakan contoh yang bukan al-asmaus sittah. Demikian juga dengan contoh ra'aitu hanaka. Hanaka dalam keadaan nasab menjadi maf'ul lebih dari ra'a. Tanda nasabnya menggunakan fathah karena bukan al-asmaus sittah, isim mufrad biasa. Kemudian contoh selanjutnya adalah marortu bihanikah. Nah, di sini yang dimaksud adalah lafal hani. Hani ini dalam keadaan jar karena dimasuki amil jar, yaitu ba. Tanda jarnya menggunakan kasroh karena isim mufrad bukan al-asmaus sittah. Walihada lam ya'uddahu sahibul ajurumiyah wala wairuhu fi hadhil asma'i wa ja'aluha khamsatan. Walihada lam ya'uddahu sahibul ajurumiyah. Oleh karena itu, karena lafal hanun ini tidak digolongkan kepada al-asmaus sittah, maka pengarang kitab al-ajurumiyah itu tidak memasukkan atau tidak menghitung beliau itu terhadap lafal hanun sebagai kalimat yang digolongkan kepada al-asmaus sittah, karena beliau tidak memasukkan pada al-asmaus sittah. Di kitab beliau menyebutnya dengan sebutan al-asmaul khamsah, bukan
al asmaus sittah wala wairuhu, dan juga dengan ulama-ulama nahu yang lain. Wa ja'aluha khamsatan, dan mereka Shahibul Ajurumiyah dan yang lain menjadikan al asmaus sittah itu menjadi al asmaul khamsah, dikarenakan dikurangi satu, yaitu lafal hanun. Mari kita perhatikan keterangan-keterangan tambahan atau contoh-contoh tambahan yang ada di papan tulis. Di dalam bahasa Arab itu terdapat kelompok kalimat yang jumlahnya ada 6. Yang mana kelompok kalimat yang berjumlah 6 itu disebut dengan al-asma'us sittah. Mereka sebenarnya terbentuk dari isim mufrad. Akan tetapi i'rabnya menyalahi atau membedai isim mufrad. Artinya tidak sama dengan isim mufrad, yang mana isim mufrad itu ada di luar kelompok yang 6 itu. Sama-sama isim mufrad, tanda i'rabnya berbeda. Seperti yang telah dimaklumi bahwa isim mufrad, tentunya yang munsurif ini, isim mufrad yang di luar kelompok ini, maksudnya di luar kelompok al-asmaus sittah itu, apabila i'rabnya dalam keadaan rafa akan ditandai dengan dhammah, apabila nasab ditandai dengan fathah, dan apabila jar ditandai dengan kasrah. Jadi isim mufrad di luar al asmaus sittah, apabila rofa'nya dengan dhammah, apabila nasabnya dengan fathah, apabila jarnya dengan kasrah, maka tidak dengan al asmaus sittah. Walaupun al-asma'us sittah itu termasuk isim mufrad juga. Jadi untuk al-asma'us sittah itu ada kekhususan di dalam tanda i'rabnya. Ini, sedangkan al-asma'us sittah rofa'nya dengan menggunakan tanda rofa' wawu, nasab dengan alif, dan jar menggunakan tanda jar ya. Jadi seperti itu. Ini contohnya isim mufrad, contoh i'rabnya isim mufrad, yang mana isim mufrad ini di luar kelompok al-asmaus sittah. Isim mufrad di luar al-asmaus sittah seperti yang dijelaskan tadi, rafa dengan dhammah, nasab dengan fathah, jar dengan kasrah. Kita lihat di contoh ini. Hadza kitabun, hadza ini kitabun adalah kitab. Hadza kitabun. Yang dimaksud di sini adalah kitabun. Kitabun ini adalah merupakan isim mufrad. Yang dalam keadaan rofa. Tanda rofanya menggunakan dhammah. Karena isim mufrad. Rofanya menggunakan dhammah. Kemudian di contoh qaraah Zaidun kitaban. Telah membaca. Siapa yang membaca? Zaid. Kitaban pada kitab. Nah, lafal kitaban ini dalam keadaan nasab dikarenakan menjadi maf'ul lebih dari fi'il madhi qara'ah. Adapun tanda nasabnya adalah dengan fathah. Ini tanda nasabnya dengan fathah. Kenapa menggunakan tanda nasab fathah? Kok tidak dengan alif? Kok tidak dengan iya ataupun yang lain? Karena lafal kitaban ini merupakan isim mufrad. Nih, kitabun yang tadi isim mufrad. Kemudian contoh yang ketiga, marartu bi kitabin. Marartu bi kitabin, yang dimaksud di sini adalah lafal kitabin. Kitabin ini merupakan isim mufrad. Karena isim mufrad, maka tanda jarnya menggunakan kasrah. Menggunakan kasrah. Dari mana kita tahu bahwa kitabin ini dalam keadaan jar atau majrur? Karena dimasuki amil jar yang berupa ba bi kitabin. Jadi seperti ini.
Jadi karena ini ketiga contoh ini, lafal kitabun, lafal kitaban, dan lafal kitabin, dikarenakan isim mufrad, maka tanda rofaknya menggunakan dhammah, tanda nasabnya menggunakan fathah, tanda jernya menggunakan kasrah. Demikian juga dengan isim mufrad yang lain akan sama seperti ini. Contoh, hadza zaidun. Hadza zaidun, ra'aitu zaidan, marartu bi zaidin. Seperti itu. Zaidun, lafal zaidun dibaca rofa karena menjadi khobar daripada hadza. Tanda rofaknya dengan dhammah karena isim mufrad. Ra'aitu zaidan, lafal zaidan dalam keadaan nasab karena menjadi maf'ul bih. Tanda nasabnya menggunakan fathah karena isim mufrad. Kemudian dicontoh marartu bi zaidin, lafal zaidin dalam keadaan jar karena dimasuki amil jar yaitu ba. Tanda jarnya menggunakan kasroh. Kenapa menggunakan kasroh? Dikarenakan isim mufrad. Nah, jadi semua isim mufrad tentunya yang munsurif. Apabila rofaknya menggunakan dhammah, apabila nasab dengan fathah, apabila jar dengan kasroh. Maka tidak dengan isim mufrad yang ada pada al-asma'us sittah. Jadi isim mufrad yang termasuk pada kelompok al-asma'us sittah itu menyalahi isim mufrad yang lain dalam hal tanda i'rabnya. Kita perhatikan ya. Yang dimaksud dengan al-asma'us sittah itu adalah lafal abun, akhun, hamun, fu, dzu, hanun. Dikatakan al-asma'us sittah karena terdiri dari 6 kalimat. Abun, akhun, hamun, fu, dzu, hanun. Dan juga perlu diketahui oleh kita bahwa lafal abun sampai dengan lafal hanun ini semuanya merupakan isim mufrad, sama dengan kitabun atau zaidun atau yang lain, sama dengan mereka. Bedanya untuk yang 6 ini, abun sampai hanun ini mempunyai kekhususan dalam hal tanda i'rabnya. Apa kekhususannya? Ini al-asma'us sittah sebagaimana yang telah dijelaskan oleh musannif tadi, bahwa al-asma'us sittah itu tanda i'rabnya apabila dalam keadaan rofa akan ditandai dengan waw, lafal abuka. Apabila dalam keadaan nasab, abaka. Abaka dalam keadaan nasab ini jadi maf'ul bih dari ro'a. Ro'a itu abaka. Kalau yang tadi lafal abukah dalam keadaan rofa karena menjadi khobar. Khobar dari mubtada hadza. Hadza abuka. Ro'a itu abaka. Kemudian al-asma'us sittah ini apabila i'rabnya dalam keadaan jar, maka tanda jarnya menggunakan iya ini. Marartu bi abika, abika. Abi ini dalam keadaan jar karena dimasuki amil jar yang berupa ba. Jadi seperti itu yang dimaksud. Ya, diulang agar supaya lebih jelas bahwasannya al-asma'us sittah ini tidak sama tanda i'rabnya dengan isim mufrad di luar al-asma'us sittah walaupun sama-sama isim mufrad. Jadi akan seperti ini, semuanya akan seperti yang ada dalam contoh ini, dari lafal abun hingga lafal hanun. Lafal abun di dalam mahal rofa, nasab dan jar akan seperti ini. Hadza abuka, ra'aitu abaka, marartu bi abika. Lafal akhun ini akan seperti ini. Di ketika menjadi al-asma'us sittah. Di ketiga i'rabnya yaitu rofa, nasab dan jar. Akhuka, akhoka, akhika. Hamun menjadi hamuka, hamaka, hamika. Fuka, faka, fika. Zu dalam mahal rofa, zu malin. Dalam mahal nasab, za malin. Dalam mahal jar, zi malin. Lafaz hanun dalam mahal rofa, hanukah, rofanya dengan wawu. Dalam mahal nasab ini bukan hanikah, hanakah. Nasabnya dengan alif.
hanakah. Kemudian dalam mahal jar menjadi hanikah. Jadi seperti ini. Kemudian al-asma'us sittah itu tidak mutlak. I'rabnya selalu ditandai dengan huruf. Maksudnya tidak mutlak di sini artinya al-asma'us sittah itu di-i'rab dengan menggunakan tanda i'rab huruf apabila memenuhi syarat. Apabila tidak memenuhi syarat, maka mereka tidak di-i'rab dengan menggunakan huruf. Syarat-syaratnya adalah ini, perhatikan. Syarat-syarat dan ketentuan terhadap al-asma'us sittah. 1. Harus mudhof. Harus mudhof seperti contoh di atas. Jika tidak mudhof, maka tanda i'rabnya kembali pada i'rab asal. Ya. Pada i'rab asal isim mufrad, yaitu rafa dengan dhammah, nasab dengan fathah, jar dengan kasrah, seperti yang telah kami jelaskan tadi. Jadi ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh musannif tadi, bahwasannya al-asma'us sittah itu harus mudhof. Contohnya seperti ini. Lafal abun, ini lafal abun dimudhofkan kepada isim dhamir kah. Lafal abun dimudhofkan pada isim dhamir kah. Karena sudah memenuhi syarat ini dimudhofkan, maka dikatakan abun ini dikatakan al-asma'us sittah. Karena memenuhi syarat, maka rofa dengan diberi tanda rofa dengan tanda huruf waw, nasab dengan alif, jar dengan ya. Demikian juga dengan yang lain, contoh-contoh yang lain. Jadi jelasnya bahwasanya al-asma'us sittah itu untuk di-i'rab dengan menggunakan huruf, yaitu waw, alif atau iya apabila dia mudhof. Kemudian bagaimana kalau seandainya tidak mudhof? Lafal abun, akhun, hamun, fu, dhu, hanun itu tidak mudhof. Maka mereka di-i'rab sebagaimana isim mufrad di luar kelompoknya, yaitu rafa dengan dhammah, nasab dengan fathah, jar dengan kasrah. Seperti yang terlihat dalam contoh ja'ah akhun, ra'aitu akhon, marartu bi akhin. Ini akhun, perhatikan akhun. Akhun kan tergolong kepada kelompok al-asma'us sittah, ini berada dalam urutan kedua, akhun. Akhun di contoh tadi, akhun ini dalam keadaan rafa kan menjadi akhukah, dalam keadaan nasab menjadi akhokah, dalam keadaan jar menjadi akhikah. Nah, ini kan dalam keadaan rafa, ja'ah akhun, menjadi fa'il dari fi'il madhi ja'ah. Ini kok berbeda i'rabnya dengan ini? I'rabnya berbeda dengan yang ini, maka jawabnya dikarenakan lafal akhun di contoh ini tidak dimudhofkan. Lafal akhun di sini sendiri tidak dimudhofkan. Oleh karena tidak dimudhofkan, maka i'rabnya tidak sama dengan yang dimudhofkan. Artinya kalau tidak dimudhofkan, i'rabnya disamakan dengan isim mufrad yang lain. Yang lain maksudnya isim mufrad yang di luar kelompok al-asma'us sittah. Nih, ja'a akhun, rofaknya ditandai dengan dhammah. Demikian juga dalam mahal nasab. Al-asma'us sittah yang tidak dimudhofkan dalam keadaan nasab, i'rabnya ditandai dengan fathah, ra'aitu akhon. Kemudian dalam mahal jarnya dijerkan dengan kasrah, marartu bi akhin. Nah, lafal akhin ini jarnya dengan kasrah. Kenapa tidak dengan iya? Karena tidak memenuhi syarat untuk dijarkan dengan iya, dikarenakan akhin tidak mudhof. Kemudian syarat yang kedua, harus tidak mudhof pada ya mutakallim. Harus tidak mudhof pada ya mutakallim. Jika mudhof pada ya mutakallim, maka di-i'rab dengan harkat, yaitu rafa dengan dhammah muqaddarah, nasab dengan fathah muqaddarah, dan jar dengan kasrah muqaddarah. Apabila al-asma'us sittah ini abun, akhun dan seterusnya
mudhofnya bukan mudhof kepada yang lain, akan tetapi ia mudhof pada ya mutakallim. Apabila mereka mudhof pada ya mutakallim, maka tanda i'rabnya tidak ditandai lagi dengan huruf, akan tetapi dengan harkat, yaitu dhamma muqaddarah, fathah muqaddarah, dan kasrah muqaddarah. Seperti yang ada dalam contoh ini. Ja'ah abi, ra'aitu abi, marartu bi abi. Ini lafal abi ini di contoh yang pertama. Dalam keadaan rofa karena menjadi fa'il daripada ja'ah, tanda rofaknya menggunakan harkat, yaitu dhamma. Kemudian di contoh yang di bawahnya, ra'aitu abi, lafal abi di contoh yang kedua, i'rabnya dalam keadaan nasab, menjadi maf'ul lebih daripada lafal ra'a. Tanda nasabnya adalah fathah. Kemudian di contoh yang ketiga, marartu bi abi. Abi, lafal abi yang ketiga ini i'rabnya dalam keadaan jar karena dimasuki amil jar, yaitu ba. Tanda jarnya adalah kasroh. Cuman dhammahnya, fathahnya, kasrohnya semuanya ini muqaddarah. Apa muqaddarah itu? Muqaddarah adalah sebuah tanda i'rab harkat yang tidak bisa kelihatan, ya. Dengan alasan tertentu tidak bisa jelas, tidak bisa kelihatan, hanya dikira-kira saja. Alasannya di sini adalah dikarenakan ya mutakallim. Ya mutakallim ini selalu meminta harkat huruf yang jatuh sebelumnya untuk diharkatin kasroh. Maka dalam keadaan rofa, harkat baknya kasroh, abi. Dalam keadaan nasab, harkat baknya kasroh. Dalam keadaan jar, harkat baknya juga kasroh. Di ketiga keadaan, rofa, nasab, kemudian jar, semuanya kasroh. Kenapa diharkati kasroh? Karena ada iya ini. Iya ini yang meminta mereka berharkat kasroh. Makanya disebut dengan tanda i'rabnya disebut dengan ini muqaddarah, dikira-kira saja. Karena dhammanya tidak bisa muncul di lafal abi, fathahnya tidak bisa muncul di lafal abi, kasrohnya tidak bisa muncul di lafal abi. Ingat, abi ini kasrohnya ini bukan kasroh alamatul i'rab, tetapi kasroh di sini kasroh munasabah, ya, harkat yang memantaskan kepada huruf iya. Jadi seperti itu. Al-asma'us sittah apabila dimudhofkan pada ya mutakallim seperti contoh ini, tanda i'rabnya tidak menggunakan huruf lagi, akan tetapi menggunakan harkat, yaitu harkat dhamma, fathah, dan kasroh. Akan tetapi dhammanya, fathahnya, kasrohnya tidak bisa nampak, tidak kelihatan, disebut dengan muqaddarah. Kalau ditanya kenapa lafal abun yang ada pada ini, pada ja'a abi, ra'aitu abi, marartu bi abi, kok tidak di-i'rab dengan huruf? Dikarenakan karena lafal abun ini lafal abun ini mudhofnya mudhof pada ya mutakallim. Jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya syarat yang ketiga adalah harus mukabbarah, tidak boleh ditasghir. Al-asma'us sittah, lafal abun, lafal akhun, lafal hamun, lafal fu, lafal lu, lafal hanun tidak boleh ditasghir, harus mukabbarah. Apa tasghir itu? Nanti insya Allah kita akan belajar mengenai tasghir pada babnya tersendiri. Nah, untuk pengertian secara singkatnya, bahwasannya kalimat yang ditasghir itu adalah sebuah kalimat yang berubah dari bentuk asal. Sebuah kalimat yang berubah dari bentuk asal. Misal seperti ini. Qalamun, ini sebuah kalimat yang berarti pena. Bentuk asalnya qalamun, terdiri dari 3 huruf, ya. Huruf yang pertama berharokat fathah, yang kedua berharokat fathah, qalamun. Kemudian dirubah, ya.
dirubah ke bentuk yang lain dengan tujuan tertentu. Ini banyak nanti tujuannya. Kenapa ditaswir? Banyak. Yang diantaranya adalah untuk mengecilkan. Kolamun ini kan berarti pena, pena besar. Kalau mau dikatakan pena yang kecil, nah ini nanti bisa dengan cara ditaswir, dirubahnya dengan bentuk tertentu, tujuannya tertentu, kemudian bentuknya juga tertentu. Misal bentuk taswir atau wazannya taswir itu macam-macam, diantaranya adalah dibentuk dengan mengikuti wazan fu'ailun. Nah ini seperti ini, fu'ailun. Ini adalah merupakan salah satu wazan daripada taswir. Maka lafal kolamun ini, lafal kolamun apabila mau ditasghir maka harus dirubah. Lafal kolamun dirubah, diikutkan wazan fu'ailun, disamakan dengan fu'ailun, yaitu dengan cara nih, huruf yang pertama diberi harkat dhamma, harus ini. Huruf yang pertama diberi harkat dhamma. Kemudian setelah huruf yang kedua ditambah, ini bukan huruf asli, ini tambahan, ditambah dengan huruf iya yang selalu sukun, maka menjadi fu'ailun. Jadi lafal kolamun kalau mau ditaswir harus disama persiskan dengan fu'ailun. Katanya tadi huruf yang pertama harus di dhamma. Berarti huruf yang pertama dalam contoh kolamun ini kof, kofnya di dhamma, maka menjadi ku. Kemudian setelah huruf yang kedua adalah lam, ditambah dengan huruf iya yang harus berharkat sukun. Nah, seperti ini. Maka menjadi kulaimun. Jadi lafal kolamun ini kalau ditasghir akan berubah bentuknya menjadi kulaimun. Nah, untuk al-asma'us sittah, lafal abun, ahun, hamun, fu, dzu dan hanun, untuk dijadikan al-asma'us sittah itu tidak boleh ditasghir, tidak boleh dirubah dari bentuk asal dengan itu tadi, nah, dengan ditasghir. Nah, apabila terpaksa ditasghir karena al-asma'us sittah ini bisa ditasghir, kalimatnya bisa ditasghir. Kalau terjadi penasghiran terhadap salah satu al-asma'us sittah ini bagaimana? Maka apabila ditasghir tidak boleh di-i'rab dengan huruf, akan tetapi harus di-i'rab dengan harkat. Contohnya ini. Ini contohnya al-asma'us sittah yang ditasghir. Ja'a ubayyuka, ja'a ukhayyuka. Ubayyuka sebelum ditasghir itu lafal abun. Atau seperti ini. Di sini. Sebelum ditasghir abun, setelah ditasghir ini menjadi ubayyun. Lafal akhun sebelum ditasghir akhun, kemudian setelah ditasghir menjadi ukhayyun. Ukhayyun. Nah, ini bentuk tasghirnya. Apabila lafal abun, ahun atau yang lain, pokoknya yang dari al-asma'us sittah ini ditasghir, maka i'rabnya berubah. Yang tadinya di-i'rab dengan huruf, setelah ditasghir di-i'rab sebagaimana isim mufrad yang lain. Rafa dengan dhamma, nasab dengan fathah, jar dengan kasrah. Seperti yang kita lihat di contoh ini. Ja'ah ubayyuka, ja'ah ukhayyuka. Ini al-asma'us sittah ditasghir dalam mahal rofa. Ubayyu ini dalam mahal rofa karena menjadi fa'il daripada lafal ja'ah. Tanda rofanya dhamma. Kenapa tidak dengan waw? Karena ini sudah ditasghir. Lafal abun sudah ditasghir. Kalau sudah ditasghir tidak boleh rofa dengan waw. Dibaca seperti ini. Ja'ah ubayyukah. Nah, ini tidak boleh, ini salah. Harus di-i'rab dengan dhammah dalam mahal rofa'nya. Ja'ah ubayyuka, ja'ah ukhayyuka.
dalam mahal nasab al-asma'us sittah yang sudah ditasghir, tanda nasabnya bukan lagi dengan alif, akan tetapi dengan fathah. Seperti yang terlihat di contoh ini, ra'aitu ubayyaka, ra'aitu ukhayyaka. Jadi nasabnya dengan fathah, ubayyah, ukhayyah. Al-asma'us sittah apabila sudah ditasghir, berubah dari bentuk asal karena ditasghir, apabila dalam keadaan jar, tanda jarnya tidak menggunakan iya, akan tetapi menggunakan kasroh. Ini contohnya, marartu bi ubayyika, yi. Kasroh ini merupakan tanda i'rab jar daripada ubayyi. Dari mana tahu bahwa ubayyi ini dalam keadaan jar dimasuki amil jar, yaitu ba. Marartu bi ukhayyika. Tidak boleh lafal ubayyi dan ukhayyi ditandai kasrohnya dengan ya. Jadi tidak boleh seperti ini. Contoh, marartu bi ubay, bi ubay yika. Iya-nya dua. Iya-nya dua. Yang satu ini, yang terakhir iya tanda jar. Misal ini bi ubayyikah, ini tidak boleh, salah. Kenapa tidak boleh seperti ini? Karena tidak memenuhi syarat untuk dijadikan al-asmaus sittah. Apa yang membuat lafal abun di sini tidak memenuhi syarat untuk dimasukkan pada al-asmaus sittah? Karena lafal abun sudah berubah dari bentuk aslinya karena ditasghir menjadi ubayyun. Jadi dalam mahal jarnya akan seperti ini, bi ubayyikah, bi ukhayyikah. Demikian juga dengan kalimat-kalimat yang lain yang ditasghir bentuknya atau tanda-tanda i'rabnya akan seperti ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan sampai jumpa kembali di kesempatan mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.